Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aska Lutfiah, NIM 4219065. Saya dari kelas Usul Fikih B, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang qiyas sebagai sumber hukum syara guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Usul Fikih. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisal. Sedangkan menurut istilah, menurut Imam Al-Ghazali, qiyas adalah menanggungkan sesuatu pada sesuatu yang diketahui dalam hal penetapan hukum pada keduanya, atau meniadakan hukum dari keduanya yang disebabkan ada hal yang sama dari keduanya. 3 pendapat tentang penerimaan qiyas menurut Abu Zahro. Yang pertama, qiyas sebagai dalil syara selama tidak ada nas dan ijma. Yang kedua, menolak qiyas secara mutlak. Dan yang ketiga, menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Unsur-unsur qiyas. Yang pertama, makis alaih atau al-aslu. Yang kedua, makis atau al-furu'. Yang ketiga, hukum asal. Dan yang keempat, i'lat. I'lat berarti pemberitahu bagi hukum atau al-mu'arraf li al-hukum menurut Syiah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, i'lat adalah pemberitahu hukum tapi penetapannya adalah nas. Bentuk-bentuk i'lat. Yang pertama, hakiki, yaitu dapat dicapai dengan akad. Yang kedua, hissi, yaitu dapat diamati dengan alat indera. Yang ketiga, urfi, atau sifat yang tidak dapat diukur tapi dapat dirasa. Yang keempat, lughawi, sifat yang diketahui karena penamaannya. Yang kelima, syar'i, sifat yang keadaannya sebagai hukum syarak dijadikannya alasan untuk menetapkan suatu hukum. Yang keenam, sifat murakkab atau bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Fungsi i'lat. 1. Sebagai penyebab atau penetap atau al-musbitah. Yang kedua, penolak al-dhafi'ah. Yang ketiga, sebagai pencabut atau al-rafi'ah. Dan yang keempat, penolak dan pencabut al-dhafi'ah wa rafi'ah. Syarat-syarat i'lat. Yang pertama, mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum dan dapat dijadikan sebagai kaitan hukum. Yang kedua, sifat yang jelas, zahir dan dapat disaksikan. Yang ketiga, kesesuaian dan kelayakan antara hukum dan i'lat. Yang keempat, mempunyai daya rentang yang ditemukan pada asal dan tempat lain. Dan yang kelima, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sifat itu tidak dipandang sebagai i'lat. Hubungan i'lat dengan hukum atau munasib. Syarat-syarat munasib. Yang pertama, pantas atau sesuai menurut adat atau kebiasaan yang orang berakal. Yang kedua, mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari bencana. Yang ketiga, mudah diterima akal. Pembagian munasib. Yang pertama, tingkat pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan hukum oleh syar'i. Yang ketiga, diperhitungkannya munasib oleh syar'i. Masalik i'lat atau cara mengetahui i'lat. Yang pertama, yaitu nas yang sahih. Yang kedua, ijma'. Yang ketiga, tahrij al-manat atau pernyataan keserasian sifat dan hukum. Yang keempat, tort atau pernyataan hukum dengan sifat tanpa adanya tidak keserasian yang berarti. Yang kelima, daurah atau sirkulasi. Yang keenam, al-ima' wa al-tanbih atau penyertaan sifat dengan hukum. Yang ketujuh, tanakih al-manat atau penetapan satu sifat di antara sifat-sifat yang terdapat pada asal. Pembagian qiyas.
Yang pertama, dari segi iklat furu lebih kuat dari as. Yang kedua, kejelasan iklatnya itu. Yang ketiga, keserasian iklat dengan hukum. Dan yang keempat, dijelaskan dan tidaknya iklat pada kias. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.